been talking here about Smolensk, about the museum. I guess it's been there since the Ukraina pada gilirannya menyetujui gencatan senjata selama 30 hari dengan Rusia sebagai apa yang dihasilkan dari pertemuan Amerika Serikat dan Ukraina di Arab Saudi minggu ini. Sebagai imbalan, Amerika akan memulihkan bantuan militer dan pembagian informasi intelijen dengan Kiev yang sempat dibekukan. Meski ada keuntungan tersirat, ingatlah bahwa Ukraina telah berkutat dengan berbagai kekalahan di garis depan perbatasan hingga berbagai wilayah dikuasai Rusia. Dengan demikian, benarkah berakhirnya perang atau tidak, kini sepenuhnya berada di tangan Rusia. Tapi akankah Putin membiarkan Ukraina mengisi ulang amunisinya begitu saja? Simak pembahasan berikut untuk memahami situasi mendatang yang mungkin terjadi. Ukraina setujui kesepakatan gencatan senjata. Para pejabat Ukraina dan Amerika bertemu di Jeddah hanya beberapa jam setelah aksi saling serang pada hari Selasa. Meski dilatar belakangi tensi yang meningkat, Ukraina pada akhirnya setuju dengan usulan gencatan senjata. Berdasarkan keterangan Volodymyr Zelensky yang dilaporkan CNN, Ukraina telah menerima gencatan senjata selama 30 hari yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Usulan gencatan senjata yang diterima oleh Ukraina mencakup seluruh garis depan pertempuran dengan Rusia, bukan hanya udara dan laut, kata Zelensky setelah pertemuan yang berlangsung lebih dari 8 jam. Ukraina menerima usulan ini, kami menganggapnya positif, kami siap untuk mengambil langkah tersebut, dan Amerika Serikat harus meyakinkan Rusia untuk melakukannya, kata Zelensky, seraya menambahkan bahwa gencatan senjata akan dimulai saat Moskow menyetujuinya. Melalui pernyataan bersama, Amerika menyebut bakal mencabut jeda pembagian informasi intelijen. Seorang pejabat Ukraina sekalian mengonfirmasi bahwa bantuan keamanan Amerika ke Ukraina telah dilanjutkan. Pada hari Rabu, Zelensky mengatakan dia yakin Amerika akan mengambil langkah-langkah tegas terhadap Rusia jika menolak usulan gencatan senjata. Semuanya tergantung pada Rusia. Amerika mengambil langkah-langkah, Ukraina memperjelas posisinya. Sekarang Rusia perlu menanggapi, kata Zelensky kepada wartawan pada konferensi pers di Kiev. Trump dan Eropa berharap pada Rusia. Bukan hanya Zelensky, Trump pun pada dasarnya menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada Presiden Putin. Mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa, Trump berharap Putin akan mengikuti langkah Ukraina agar prosedur dapat dilanjutkan. Adapun para pemimpin Eropa tak ketinggalan mendukung usulan gencatan senjata dengan cepat beberapa hari setelah janji untuk mempersenjatai kembali benua itu dibuat. Menyusul kekhawatiran bahwa Amerika akan mencabut jaminan keamanan selama 80 tahun. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer misalnya, segera mengucapkan selamat kepada para pemimpin kedua negara atas terobosan luar biasa. Sementara Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna, menyebutnya sebagai langkah penting menuju perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina, sekaligus menambahkan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Rusia. Sebenarnya kita belum tahu berapa lama Rusia dapat mempertahankan operasi militernya, tapi selama status quo masih berlaku, pasukan Rusia akan bergerak perlahan ke arah barat. Karena itu, langkah penting selanjutnya ada di tangan utusan khusus untuk Timur Tengah Steve Witkoff dalam perjalanannya ke Moskow. Di sisi lain, pemerintah Amerika telah mengancam akan memberikan bantuan militer besar-besaran kepada Kiev jika Rusia menolak usulan. Kini semuanya berada di tangan Rusia. Sebagai langkah maju, Presiden Trump berjanji akan membicarakan agenda gencatan senjata dengan Vladimir Putin. Sejalan dengan itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan Moskow sedang menunggu pejabat Amerika untuk menghubungi mereka terkait usulan tersebut. Peskov juga mengisyaratkan kemungkinan adanya panggilan telepon tingkat tinggi antara Presiden Amerika dan Rusia. Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa pihaknya sedang meneliti pernyataan bersama Amerika-Ukraina dengan seksama. Langkah hati-hati Rusia pada dasarnya berangkat dari pembatalan jeda pengiriman senjata yang langsung diberlakukan sehari setelah pembicaraan di Saudi.
Menteri Luar Negeri Ukraina dan Polandia mengumumkan pada hari Rabu bahwa pengiriman senjata ke Ukraina telah dilanjutkan melalui pusat logistik Polandia. Melansir PBS News, pengiriman dilakukan melalui pusat NATO dan Amerika di kota Rzeszów di Polandia Timur yang telah digunakan untuk mengangkut senjata barat ke negara tetangga Ukraina sekitar 70 km jauhnya. Dapat dikatakan Rusia akan menjadi penentu. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio mengatakan segera setelah pertemuan bahwa tanggung jawab sekarang berada di tangan Rusia untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri perang. Kami berharap mereka akan berkata ya, bahwa mereka akan berkata ya untuk perdamaian. Sekarang keputusan ada di tangan mereka, katanya tentang Rusia. Gencatan senjata dikerjakan di Arab Saudi. Pejabat Amerika dan Ukraina bertemu di Jeddah, Arab Saudi pada 11 Maret 2025 dengan tujuan memetakan arah untuk mengakhiri perang 3 tahun Rusia-Ukraina. Langkah ini mewakili pembaharuan interaksi hubungan antara Presiden Trump dan Zelensky yang memburuk selama berminggu-minggu pasca insiden pengusiran di Gedung Putih. Delegasi Amerika sendiri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz, dan Witkoff. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha hadir bersama Kepala Kantor Kepresidenan Andriy Yermak dan Menteri Pertahanan Rustem Umerov. ABC News melaporkan utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Moskow dalam beberapa hari mendatang. Ada kemungkinan Witkoff bertemu dengan Putin menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, tetapi juga memperingatkan bahwa belum ada yang pasti. Jika Rusia akhirnya menolak, maka itu akan mengejutkan. Sebab yang mungkin terjadi, mereka akan sepakat di permukaan namun tidak di medan perang. Alternatifnya, Kremlin dapat menghambat diskusi dengan poin-poin yang lebih rinci seperti berapa banyak bantuan yang akan dikirim Amerika ke Ukraina selama gencatan senjata atau apa peran NATO di sepanjang garis kendali. Apalagi gencatan senjata selama 30 hari tidak membuat perang otomatis berakhir. Saat itu, mungkin Rusia dapat mengisi ulang kemampuan untuk melanjutkan perang, sementara Ukraina membangun kembali pertahanan untuk perang lanjutan setelahnya. Perang masih berlangsung. Selain karena jaminan berakhirnya perang tidak tercermin dari gencatan senjata 30 hari, pertempuran sengit pada dasarnya masih terus berlangsung hingga saat ini. Pertemuan di Jeddah memang menghasilkan kemajuan yang nyata, tetapi pertempuran di sepanjang garis depan khususnya di wilayah Kursk, Rusia bagian barat terus berlanjut. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengonfirmasi dalam pengarahan pada hari Rabu bahwa Ukraina telah kehilangan sebagian besar wilayah di Kursk. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari yang sama, menyebut dirinya tidak yakin Trump ingin memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina. Ia memiliki pandangannya sendiri tentang situasi ini yang secara rutin dan langsung ia nyatakan, kata Lavrov. Perang ini seharusnya tidak pernah dimulai. Dengan demikian, keraguan mendasar Rusia berangkat dari jaminan yang diterima Ukraina dalam perdamaian damai. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Amerika mewujudkan dua hal berlawanan dalam satu solusi yang ingin dicapai? Katakanlah Putin sepakat untuk menerima tawaran gencatan senjata, maka Ukraina memiliki waktu 30 hari untuk menggali perbatasan. Apakah Rusia akan menolak kesepakatan untuk bergerak lebih jauh? Faktanya, baik sekarang maupun 30 hari kemudian, keuntungan terbesar masih berada di tangan Putin.